Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Farid Afifi dengan NIM 2422269, Prodi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait ekonomi politik globalisasi, peluang dan tantangan bagi Indonesia. Adapun video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Politik dengan dosen pengampu Bapak Hidayatul Fadzi, MAP, SAP, MPA. Pendahuluan, globalisasi ekonomi telah menjadi hard fact bagi semua negara, termasuk berlaku di negara sedang berkembang atau NSB. Bagi sebagian negara, terutama bagi negara industri maju, telah mendatangkan berkah. Namun, bagi sebagian besar lainnya, terutama sebagian besar NSB belum banyak membawa manfaat, bahkan tidak sedikit menimbulkan bencana berupa makin membengkaknya kemiskinan dan pengangguran serta menajamnya ketimpangan. Namun, bersamaan pula makin marak dan canggihnya kualitas kejahatan atau tindak pidana baik di tingkat nasional maupun internasional, termasuk tindak pidana ekonomi. Adapun pokok-pokok pembahasan ada 5, yaitu pertama, ekonomi, politik, dan pembangunan. Kedua, sisi positif dan negatif globalisasi. Ketiga, siasat Indonesia dalam menghadapi globalisasi. Yang keempat, pembangunan politik dan pembangunan ekonomi. Dan yang kelima, kewaspadaan terhadap globalisasi. Pertama, yaitu ekonomi, politik, dan pembangunan. Persepsi tentang utang luar negeri secara umum di dunia ketiga masih menggambarkan prospek positif mengingat kisah sukses yang dicapai beberapa negara. Antara lain, sejak sukses fantastis negara non-barat yang dipertontonkan Jepang disusul 4 negara industri baru seperti Korea Selatan, Taiwan, Singapura, dan Hong Kong, serta Malaysia, Thailand, China, Vietnam, dan Indonesia yang kesemuanya di Asia. Selain itu, Pantai Gading di Afrika adalah contoh negara-negara yang dianggap sukses mengelola utang secara relatif, efisien, dan efektif. Negara yang dianggap lumayan antara lain India, Mesir, Brazil, Argentina, Meksiko, Chili, dan Peru. Artinya negara yang disebut terakhir pernah gagal lantas kembali mampu memperbaiki kinerja ekonomi maupun politiknya dengan tetap memanfaatkan utang luar negeri untuk strategi pembangunannya. Persepsi tentang utang luar negeri, baik bilateral, multilateral, atau terutama peran IMF dan World Bank, utang swasta, telah dipersepsikan sangat merugikan NSB, bahkan sebagai bentuk baru kolonialisme dan imperialisme. Hal yang masih dianggap positif tampaknya adalah modal asing dalam bentuk FDI, yang relatif bagi negara-negara penerima investasi masih lebih banyak manfaatnya, baik dalam bentuk penciptaan kesempatan kerja, penyerapan teknologi, manajemen, pengetahuan, dan pengalaman tanpa terlalu banyak campur tangan asing pengelolaan problem domestik negara penerima modal. Yang kedua, sisi positif dan negatif globalisasi. Globalisasi memberikan dampak yang positif dalam ekonomi, khususnya kemajuan dalam teknologi komputer dan komunikasi yang telah merubah secara dramatis kehidupan ekonomi, yaitu meningkatkan produktivitas kerja, mempermudah pengiriman dokumen, riset, bekerja sama dengan banyak mitra, mengoleksi dan menganalisis data. Teknologi informasi dan komunikasi ini diemban oleh semua pelaku ekonomi, baik konsumen, pencari kerja, pengerah tenaga kerja, dan kaum profesional, yang menjadikannya sebagai alat baru dalam mengidentifikasi dan menjalankan peluang-peluang ekonomi dan bisnis. Teknologi itu juga telah memungkinkan perusahaan-perusahaan raksasa untuk memperluas operasi mereka di seluruh dunia dan mengelola secara efektif proses produksi dan investasi mereka. Di samping itu, globalisasi juga memberikan dampak negatif. Kebijakan yang buruk dapat menelantarkan suatu negara atau sebagian besar penduduk suatu negara yang berada di pinggiran perekonomian dunia, yaitu hanya membawa sejumlah kecil orang yang lebih beruntung menjadi lebih makmur. Globalisasi juga sering disebut sebagai proses standarisasi internasional, yakni bergerak menuju gaya dan pola tunggal, yang cenderung menghilangkan budaya tradisional dan mematikan UKM lokal. 3. Siasat Indonesia dalam menghadapi globalisasi. Negara Jepang, Korea Selatan, Malaysia, dan Thailand telah mampu secara cerdas menyiasati proses globalisasi dan hegemoni peradaban barat tanpa konflik besar, lebih manajemen, dan namun juga tidak tersubordinasi. Keempat negara tersebut layak dijadikan benchmarking dan bisa dijadikan persyarat oleh Indonesia dengan sejumlah ciri-ciri. Yang pertama, adanya kepemimpinan yang memiliki visi, strategi, dan program yang cerdas,
otentik, dan efektif direalisasikan. Yang kedua, adanya proses demokratisasi yang mensejahterakan rakyat dan menegakkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan bersih. Proses demokratisasi di Korea Selatan secara akseleratif berlangsung sejak terpilihnya Kim Jong-sam, yaitu kemajuan pembangunan ekonomi yang spektakuler dicapai oleh pemerintahan sebelumnya yang otoriter sejak tahun 1960. Yang ketiga, resource-based economic development. Malaysia dan Thailand mampu mencapai keberhasilan pembangunan ekonominya yang memadukan antara kemajuan dengan pengelolaan sumber daya alam menjadi kekayaan utama bangsanya, di mana sebagian besar rakyatnya bekerja di sana. Keempat, kemampuan mereaktualisasikan nilai-nilai agama, tradisi, dan nilai lokal bersamaan dengan proses akselerasi industrialisasinya. Jepang terutama bukan hanya berhasil melakukan dengan iptek dan nilai-nilai kontemporer lainnya, tapi bahkan memunculkan model-model pengembangan yang lebih unggul dibandingkan Barat. Misalnya keunggulan model manajemen total quality control atau Takeshi Toyotashin. Yang kelima, konsensus skenario in democratization process yang berada dengan demokrasi Barat yang sangat menekankan kemampuan dalam pengelolaan konflik. Maka itulah 5 ciri yang menonjol yang layak dijadikan referensi oleh bangsa kita untuk merevitalisasi nilai-nilai kebangsaan dan membangun patriotisme baru dalam menghadapi arus globalisasi dan hegemoni Barat dewasa ini. Keempat, pembangunan politik dan pembangunan ekonomi. Saat ini, paradigma pembangunan politik mengacu pada sebuah pembangunan ekonomi atau modernisasi. Perbedaan antara negara dunia pertama atau negara maju dan dengan negara dunia ketiga dalam hal pengembangan politik adalah dikarenakan negara maju lebih stabil, tingkat kemakmuran yang tinggi dan merata sehingga dapat dengan mudah dalam hal pembangunan politik. Demokrasi menjadi ideologi yang wajib bagi negara berkembang. Demokrasi yang dikembangkan adalah negara dengan demokrasi yang membuka peluang segala kebebasan. Pembangunan politik pun diarahkan pada penerapan demokrasi ala Barat. Padahal demokrasi belum tentu relevan bagi sebagian negara dikarenakan kondisi masyarakat yang belum memungkinkan. Dalam semua upaya pembaruan politik, pertanyaan mengenai siapa subjek atau pelaku politik muncul dengan sendirinya. Neoliberalisme melancarkan kritik mengenai peran pemerintah dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Menurut Gidnes, keberadaan pemerintah sebagai elit adalah untuk menyediakan sarana perwakilan kepentingan yang beragam, menciptakan forum untuk rekonsiliasi kepentingan, menciptakan dan melindungi ruang publik untuk mengontrol segala kebijakan pemerintah, memenuhi kebutuhan masyarakat, mengatur pasar untuk publik, menjaga keamanan, mengembangkan sumber daya manusia, dan menopang sistem hukum. Dengan pencapaian ini akan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat pada institusi dan para pemimpinnya. Dan dengan demikian akan dapat memperbesar dukungan dan kedudukan pemerintah semakin legitimasi. Sehingga pemerintah dapat dengan mudah dalam melaksanakan pembangunan baik sosial politik maupun ekonomi. Kelima, kewaspadaan terhadap globalisasi. Kebijakan-kebijakan globalisasi memungkinkan pergerakan bebas lintas produk dan modal. Namun, globalisasi juga jauh dari mengurangi arus migrasi internasional yang tekanan-tekanannya justru akan meningkatkan di tahun-tahun mendatang. Sementara pergerakan bebas barang dan modal antara negara-negara kaya dan miskin tidak cukup besar untuk mengimbangi kebutuhan lapangan kerja di negara-negara miskin. Dengan menyadari tantangan dari adanya paradoks globalisasi tersebut terhadap situasi ketenagakerjaan, maka isu peningkatan standar kompetensi tenaga kerja di berbagai sektor industri, barang, dan jasa kita selayaknya sejalan dengan upaya yang dilakukan oleh kalangan pelaku bisnis. Hal ini untuk meningkatkan produktivitas maupun penguatan daya saing bangsa kita di mancanegara. Kesimpulan, ada dua dimensi penting mengenai pembangunan negara dan bangsa menghadapi isu globalisasi dan konteks pembangunan politik. Yaitu yang pertama, berkurangnya otonomi negara sebagai instrumen yang bertugas mengatur kegiatan ekonomi. Jika selama ini kegiatan perekonomian dikelola secara spesifik oleh negara, entah untuk keperluan program ekonomi domestik maupun keterkaitannya dengan negara lain, maka dalam era globalisasi peranan tersebut diambil oleh lembaga internasional atau WTO atas nama perlindungan perekonomian domestik. Misalnya sebuah negara sudah tidak diperkenankan lagi mengeluarkan kebijakan protektif karena aturan internasional melarang praktik tersebut. Pendeknya, kedaulatan sebuah negara untuk mengatur perekonomian sendiri sudah sangat dibatasi. Kedua, sebagai akibat pudarnya peranan negara dalam kegiatan ekonomi dengan sendirinya, suatu negara dituntut untuk segera mentransformasikan sistem politiknya menuju ke arah demokrasi. Proses ini merupakan sebuah keniscayaan karena sistem politik sentralisasi cenderung akan memonopoli seluruh sumber daya publik, termasuk bidang ekonomi.
Dengan pendekatan ini, menjadi tidak mungkin untuk menjalankan program liberalisasi ekonomi atau sebagai syarat globalisasi, sementara sistem politiknya dikelola secara rigid atau tertutup. Jika proses ini yang sangat terjadi, maka boleh sumber daya politik atau kekuasaan akan digunakan untuk mempengaruhi kegiatan ekonomi. Padahal kejadian seperti ini tidak dikehendaki dalam era globalisasi. Dengan pertimbangan inilah negara-negara Eropa Timur pada dekade 1990-an ramai melakukan proses transisi politik dari semula otoriter menjadi demokratis. Baiklah, mungkin sekian penjelasan materi dari saya. Saya tutup dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.